Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zalsa Nabila, NPM 21023 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini sebelumnya saya izin subscribe terlebih dahulu. Semoga subscribe saya dapat terlihat dengan jelas. Baik, di sini mohon izin kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Nova Arikman DR SKM MKes. Maaf, ada sedikit kendala. Sepertinya laptopnya sedikit bermasalah, jadi kayak error gitu. Baik, di sini pembahasannya tentang lansia EPTM. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian lansia. Lansia ini ada pengertian secara umum dan menurut para ahli. Di sini secara umumnya lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Yang kedua, menurut para ahli, menurut Effendi dan Mahfudli 2010, lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang. Kegagalan seseorang dimaksud di sini seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Yang kedua, Ratnawati 2017, lansia, beliau berpendapat bahwa lansia itu adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan tidak berdaya. Maksud tidak berdaya di sini adalah tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya, contoh yang dapat saya berikan menurut WHO itu ada 4 tahapan, yaitu usia pertengahan atau midlife age atau usia 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia elderly, usia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua, old, usia 75 sampai 90 tahun. Yang keempat, usia sangat tua, very old, usia lebih dari 90 tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu perubahan lansia. Pada lansia ini terdapat dua perubahan, yaitu perubahan fisik dan perubahan psikologis, atau mental. Di sini perubahan fisik itu terdapat 7. Yang pertama, perubahan sel dan ekstrasel. Maksudnya di sini yaitu pada lansia mengakibatkan penurunan tampilan dan fungsi fisik. Yang kedua, perubahan kardiovaskular. Maksudnya di sini yaitu pada katup jantung terjadi adanya penebalan dan kaku. Terjadinya penurunan kemampuan memompa darah, kontraksi, dan volume. Elastisitas pembuluh darah menurun serta meningkatnya resistensi pembuluh darah. Yang ketiga, perubahan sistem pernapasan. eh, yang berhubungan dengan usia mempengaruhi kapasitas fungsi paru-paru, yaitu penurunan elastisitas paru. Yang keempat, perubahan integumen. Maksudnya di sini yaitu terjadi dengan bertambahnya usia mempengaruhi fungsi dan penampilan kulit. Perubahan gastrointestinal. Maksudnya di sini yaitu terjadi pelebaran esofagus, terjadi penurunan asam lambung. Terus perubahan pada pendengaran, yaitu jadi membran timpani atrofi yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan tulang-tulang pendengaran mengalami kekakuan. Perubahan psikologis atau mentalnya pada lansia dapat dilihat dari kemampuannya beradaptasi terhadap fisik, sosial, emosional. Baik, pembahasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memperlambat usia biologis dari lansia.
Di sini usia biologis adalah usia yang sebenarnya. Maksudnya usia sebenarnya itu adalah kenapa dikatakan usia yang sebenarnya? Karena di mana kondisi pematangan jaringan sebagai indeks usia lansia pada biologisnya. Eh, di sini di sini saya mengambil contoh yaitu pada seseorang yang sudah lanjut usia banyak yang terjadi penurunan salah satunya kondisi fisik maupun biologis. Di mana kondisi psikologisnya serta perubahan kondisi sosial di mana dalam proses menua ini memiliki artinya proses menua. Proses proses menua menua tersebut adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri presentasi saya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.